Di sini, kelompok kita akan membahas tentang lokal-lokal brand hijab yang ada di Indonesia. Seiring semakin banyaknya muslimah yang memakai hijab, brand lokal Indonesia sering bermunculan. Apalagi jelang Ramadan ataupun Lebaran. Pilihan model, warna, bahan sangatlah beragam. Untuk saat ini, warna-warna yang sangat digemari oleh para muslimah yaitu warna coklat muda, hitam, putih, warna-warna netral, ataupun warna-warna pastel yang sekarang sering bermunculan. Perempuan berhijab pastinya ingin selalu terlihat maksimal di setiap kesempatan, agar selalu terlihat trendy ataupun modest. Nah, karena banyaknya keinginan para perempuan hijab yang ingin selalu terlihat tren, ini menjadi salah satu ajang untuk memajukan lokal brand hijab yang ada di Indonesia. Karena selain itu, kualitas dari brand lokal Indonesia telah diakui oleh pasaran internasional. Tidak bisa disangka kalau dalam memilih pakaian perempuan berhijab itu cukup riskan. Ingin tampil trendy, tapi masih selaras dengan kaidah berpakaian muslimah. Itu menjadi salah satu alasan untuk para perempuan hijabers sangat berhati-hati dalam memix and match pakaian yang akan mereka pakai, dan salah satunya dalam memilih cara berpakaian hijab mereka. Nah, para lokal brand Indonesia ini menyediakan berbagai macam modis kekinian untuk para hijabers. Namun, sayangnya ada aja loh oknum-oknum jahat yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat barang tiruan atau barang palsu yang sering kita sebut dengan KW. Faktanya, banyak sekali yang menjual barang tiruan atau barang KW yang dijual di pasaran dengan sedikit sekali pembedanya yang ada dengan barang aslinya. Artinya, para oknum ini membuat barang tiruan dengan sedikit sekali pembedaan, tetapi menjual dengan harga yang lebih rendah. Melihat produk palsu alias yang sering kita sebut dengan KW sudah tidak asing lagi di Indonesia. Namun, hal ini tentunya merugikan lokal brand aslinya yang barangnya dipalsukan oleh oknum-oknum jahat tersebut. Maka, para pemilik brand ini harus mempunyai strategi baru untuk mengatasi banyaknya barang KW dari produk mereka tersendiri. Selanjutnya ada dampak permasalahan perusahaan. Yang pertama, kualitas produk menurun. Penyebab pertama terletak pada kualitas produk yang menurun sehingga ikut menurunkan kepercayaan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang kualitas produk dapat menurun karena banyak hal. Itu bisa jadi karena kualitas produk bahan yang menurun, adanya pergantian karyawan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada harga produk kurang terjangkau. Karena jika harga kurang bisa diterima pelanggan, mereka dapat memilih produk kompetitor yang memiliki kualitas yang hampir sama namun harganya yang lebih rendah. Terus selanjutnya ada kurangnya mengikuti tren produk. Ketika produk perusahaan tidak meningkat, baik varian maupun kualitasnya, pelanggan dapat mengalami kejenuhan dan memilih alternatif produk yang lain yang lebih terkini. Karena bagaimanapun, selera dan kriteria pelanggan dapat memilih produk akan berubah seiring tren yang berjalan. Selanjutnya ada teknik pemasaran yang kurang kreatif. Selain produk, tingkat pemasaran juga harus berkembang seiring berkembangnya waktu dan teknologi agar pelanggan dapat mencapai konversi. Bahkan ketika Anda harus menentukan strategi pemasaran yang kreatif, pemilihan platform bisa juga pemasaran yang lebih tepat, misalnya Instagram, Facebook, atau TikTok, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada meremehkan kompetitor. Sebagai pebisnis, menganggap remeh kompetitor dapat menjadi batu sandungan yang fatal jika kompetitor tersebut tak pantang menyerah dan melihat kelemahan dalam bisnis Anda. Selanjutnya ada pelayanan kurang baik. Penyebab terakhir namun tidak kalah penting adalah pelayanan pelanggan dan customer service yang kurang memuaskan. Pelayanan pelanggan Anda sangat mempengaruhi customer experience, dan pembelian berulang sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan mereka. Itulah mengapa perusahaan dapat mengalami penurunan omset penjualan meskipun memiliki kualitas produk dalam segi apapun, namun sangat dikurangkan dalam hal pelayanan tersebut. Maraknya peredaran barang palsu atau KW ini meresahkan banyak pihak. Selain merugikan pihak pemerintahan karena memang berpengaruh pada pajak, keberadaan barang KW ini juga merugikan pelaku sektor industri, termasuk karyawan dan konsumen. Produksi suatu industri yang barangnya dipalsukan itu akan menggerus pasarnya, sehingga dampaknya selain kerugian dalam nilai ekonomi, ini juga memberikan dampak kerugian pada konsumen yang memang sebagai pengguna dan pencari kerja. Maraknya keberadaan barang palsu di kalangan masyarakat membuat masyarakat lebih memilih barang palsu atau KW dibanding barang asli. Jadi penjualan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga memberikan dampak menurunnya penjualan barang asli. Di sini juga ada solusi untuk produk tiruan. Yang pertama, mengedukasi konsumen dan sellers. Nah, konsumen adalah sekutu penting bagi brand dalam memerangi barang palsu. Edukasi pada konsumen ini terkait produk knowledge dan risiko membeli dari sumber yang tak jelas. Mengedukasi seller juga sama pentingnya terkait dengan risiko-risiko menjual barang palsu. Yang kedua, perlu adanya kolaborasi. Pemantauan bukanlah medan perang bagi satu entitas. Bisnis juga perlu berkolaborasi secara vertikal dan horizontal di rantai pasok. Tidak hanya memberikan edukasi terhadap konsumen dan sellers, bisnis juga perlu mendorong mereka untuk melapor apabila mencurigai adanya penjualan barang palsu. Nah, oleh karena itu, pula bagi perusahaan menyediakan kanal pelaporan seperti e-commerce asal Tiongkok. Contohnya, perusahaan Alibaba itu bisa menjadi salah satu role model dalam kolaborasi horizontal dengan membentuk Alibaba Group Anti-Counterfeiting Alliance atau disebut dengan AACA dengan lebih dari 20 merek internasional mereka produksi. Nah, dan ada yang ketiga, the power of data. Tidak cukup hanya mengatasi para seller yang menjual barang palsu atau menggunakan atribut brand tanpa izin, melakukan penegakan hukum, hingga membasmi pemalsuan yang diperlukan, investasi fisik, penyerbuan, dan penutupan pabrik barang palsu, serta kegiatan
kegiatan yang serupa. Dengan memanfaatkan data ini, dari data online, bisnis dan otoritas dapat dilacak jejak digital pemalsuan dan merancang penyelidikan fisik yang efektif. Nah, jadi itu adalah 3 solusi tentang produk tiruan. Di Indonesia, kerugian ekonomi akibat pemalsuan meningkat hampir 3 kali lipat selama kurun waktu 5 tahun, dari 2005 sampai 2010. LPM 2010 memperkirakan bahwa kerugian PDB pada tahun 2005 adalah sebesar 43,2 triliun. Dan dengan menggunakan metode perhitungan yang sama, penelitian ini memperkirakan bahwa kerugian PDB akibat pemalsuan adalah 65,1 triliun. Akibat penurunan permintaan akhir ini, pekerja kehilangan upah dan gaji sekitar 3,4 triliun rupiah, dengan pemerintah kehilangan penerimaan dari pajak tidak langsung selama 424 miliar dalam 1 tahun. Penurunan harga untuk produk software dan pakaian asli meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli produk asli. Perbedaan harga maksimum antara produk asli dan palsu yang diinginkan oleh konsumen adalah sekitar 11%. Dari survei MIAP, 7 jenis barang palsu yang paling banyak beredar dan adalah tinta printer, pakaian, produk dari kulit, peranti lunak, kosmetik, makanan, dan minuman, serta produk farmasi. Bahkan Menteri Perdagangan Rahmat Global mengakui saat ini banyak barang palsu kualitas rendah atau bisa disebut KW beredar di pasaran.